بعلمه ونفعنا بعلمه ونفعنا بعلمه ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah hamdan nastaftihu bihil khairat. Alhamdu utawi sakabehe puji iku lillahi tangtu kedue Allah. Alhamdu segala puji lillahi itu khusus milik Allah. Hamdan kalawan pujian, nastaftihu yang meminta dibukakan kami semua, nastaftihu yang meminta dibukakan kalian kami semua bihi dengan itu hamdu, dengan itu pujian al khairati ing piro-piro kabagusan. Segala puji hanyalah milik Allah, dengan pujian yang mana kita semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam-macam kebaikan. Ayat lubu tegese meminta kami semua bizalikal hamdi dengan itu pujian. Al-Fatha Al-Fatha ing den buka akan lil khairati kedua piro-piro kebaikan. Ayat lubu tegese bermohon kami bizalikal hamdi dengan itu pujian. Mohon apa? Al-Fatha lil khairat, dibukakan seluruh kebaikan-kebaikan. Wa nusrota dan lan pitulung ala tahsilil fadilati ing atase ngahasil akan piro-piro kautamaan anafhati piro-piro pemberian. Wa nusrota juga kami mohon dibukakan dengan itu pujian an-nusroh. Apa nusroh? Pertolongan. Ala tahsil fadilat, untuk menghasilkan anugerah-anugerah atau keutamaan-keutamaan anafhati yang merupakan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat lubu tegese bermohon kami semua bizalikal hamdi dengan itu pujian al-fata ing den buka akan lil atoya kedua piro-piro paweweh, lil atoya terhadap pemberian-pemberian, wan nusrata dan pertolongan, ala tahsiliha untuk menghasilkannya itu atoya. Wassalatulan utawi rahmat, ay rahmatullahi tegese rahmat Allah, al makrunatu yang dibarengi bitazimi dengan mengagungkan, lil anbiya'i terhadap para nabi. Wassalatu teh penjelasannya apa? Ayat rahmatullah al makrunah bitakzim, rahmat Allah yang dibarengi dengan mengagungkan kepada para nabi. Wa mutlaqur rahmati li ghairihim wa du'a'u bi khairin minal ibad. Wa mutlaqur rahmati dan mutlaknya rahmat, rahmat yang mutlak, li ghairihim untuk selain anbiya, li ghairihim kedua selainnya anbiya,
wa du'a'u dan mendoakan bi khairin dengan kebaikan minal ibadi dari seluruh hamba-hamba Allah. Jadi rahmat itu isinya adalah sholawat, itu isinya adalah rahmatullah untuk para nabi. Terus mutlaqur rahmah, rahmat yang umum untuk selain nabi. Terus mendoakan baik dari seluruh hamba-hamba Allah. Jadi rahmat sholawat itu kalau dari Allah rahmat, ya. Kalau dari malaikat istighfar, kalau dari selain Allah dan malaikat yaitu ibad hamba kita adalah doa bi khairin, mendoakan baik. Itu arti sholawat, ya. Kan dalam Al-Quran itu apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah yusolli, ya, membaca sholawat Allah. Nah, sholawat dari Allah mah apa? Rahmat. Wa malaikatahu dan seluruh malaikat Allah yusholluna itu membaca sholawat. Nah, sholawat dari malaikat adalah istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian semua. Nah, sholawat dari selain Allah dan malaikat adalah ad-du'a bil khair, mendoakan baik, gitu. Ya. Wassalamulan kasalamatan ayat tahiyatullahi tegese penghormatan Allah al-uzma yang agung, wa huwa lan utawi tahiyatullah al-uzma atau wa huwa lan utawi salam iku ta'zimun ngagung akan lil anbiya'i kedua piro-piro nabi, kama yuhayyi seperti menghormati sopo ahaduna salah seorang dari kita semua doe pahu ing tamune ahad, watuliba dan diminta watuliba dan diminta, ya, sopo al ibadu seluruh hamba, sopo al ibadu piro-piro hamba lizalika kedua tahiyatullah. Wassalamu dan salam, salamatnya apa? Penghormatan Allah yang agung, ya. Jadi kalau sholawat itu rahmat Allah, kalau salam itu tahiyatullah atau hormat Allah. Ada rahmat, ada hormat, ya. Sholawat dan salam iku ala sayyidina moga tetap ing atase Tuhan kita sodoyo Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya sayyidil bariyati kang dadi pemimpine spiro-piro makhluk, sayyidil bariyati kang dadi pemimpine atawa tuane, ya, piro-piro makhluk. Siapa Nabi teh? Sayyidul bariyat ae roisil makhlukoti tegese pemimpin seluruh makhluk, ae roisil makhlukoti tegese pemimpin piro-piro makhluk, wa ala alihi dan semoga tercurahkan ing atase piro-piro keluargane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud keluarga di sini? Ayat atba'ihi alal iman. Ayat atba'ihi tegese piro-piro pengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal imani ing atase iman. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Sayyid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Sayyidul Bariyat. Juga wa ala alihi semoga tercurah limpahkan sholawat dan salam atas keluarga Nabi.
Nah, keluarga Nabi di sini siapa? Atba'ihi, seluruh pengikut-pengikut Nabi alal iman. Artinya apa? Seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman itu termasuk keluarga. Itu berarti keluarga Nabi ya. Jadi Habib disebut Habib Ardi, Habib Abdul Khalil ya, Habib Agus, Habib Hasan, Habib Bayu, keluarga tentunya. Saya mah berdosa walau usotan, walaupun berdosa, walaupun pengikut Nabi beriman itu suka berbuat dosa. Wasohbihi, dan semoga tercurah limpahkan kepada piro-piro sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat itu? Wahum lan utawi sohbi iku al mustamiuna piro-piro wong kang kumpul binabiyina dengan nabi kita semua Muhammadin nyatane kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mukminina kang beriman kabeh walau lahzatan walaupun sebentar, walau lahzatan walaupun ada imannya itu cuman sebentar. Alhamdulillah Mas Agung datang tuh, ya Allah. Malam ditanyain Mas Agung kemana? Kitabnya itu Mas Agung. Semoga tercurahkan sholawat dan salam kepada Sayyid kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi, juga kepada seluruh sahabat. Siapa sahabat? Takut ada yang nanya, emang sahabat Nabi itu siapa? Jawabnya apa? Al-mustami'una bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'minina. Sahabat Nabi adalah orang yang berkumpul beserta Nabi dan beriman kepadanya. Itu sahabat. Jadi sahabat Nabi itu manis tama'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aman Nabi. Orang yang hidup berkumpul bersama Nabi dan beriman kepadanya. Itu sahabat. Sahabat Nabi. Orang yang hidup berkumpul bersama Nabi dan beriman kepadanya. Walaupun hidup sama Nabi tadi, tapi tidak beriman, tidak termasuk sahabat. Al-a'immati kang dadi imam. Apa imam teh? Pemimpin. Al-a'immati kang dadi imam. Al-muqtada tegese yang diikuti sopo bihim sahabat. Al-muqtada tegese yang diikuti sopo bihim sahabat fi umuri dini ing dalam piro-piro urusan agama. Siapa sahabat? Yaitu para pemimpin yang harus diikuti apa? Dalam urusan agama. Jadi sahabat itu murid Nabi gitu ya. Sungguh seketika ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi dilakukan oleh sahabat, ikutilah. Iktadu bihazainil lazaini ay Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah dua orang ini. Siapa? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ada lagi hadis Nabi menyatakan ashabi kanujum pamanik tadaitum tadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang, maka siapapun yang mengikutinya maka sungguh telah berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bilangan rakaat salat tarawih 20 rakaat. Itu adalah dilaksanakan oleh sahabat yang 4 sehingga disebut ijma sahabi ya. Ijma sahabi teh kesepakatan sahabat yang 4 yang mana akan menjadi khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Ikutilah nih ya dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Sahabatku itu bagaikan bintang, siapapun yang mengikutinya maka telah mendapatkan hidayah gitu ya. Makanya orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi namanya ahlu sunnah.
Orang yang berpegang teguh terhadap sunnah para sahabat namanya ahlul jamaah. Orang yang berpegang terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan hal-hal yang oleh para sahabat namanya ahlu sunnah wal jamaah. Gitu. Ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang dilakukan oleh Rasul, hal-hal yang dilakukan oleh sahabat. Salah satu tandanya taraweh 20 rakaat itu ahlu sunnah wal jamaah. Khutbah 2 kali ketika Jumat itu ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena memang zaman Nabi azan itu cuma 1 kali, ya kan? Nah di zaman Utsman diadakan. Kenapa? Karena umat muslim semakin banyak. Nah, mengikuti ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah Rasul yaitu azan 1 kali, juga wal jamaah mengikuti yang dilakukan oleh sahabat, oleh Utsman bin Affan, azan yang kedua kali. Maka ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang di dalam Jumatnya azannya 2 kali, gitu. Ya. Ini. Nah di sini pun ditafsirkan oleh Syekh Nawawi, al-imam di sini ay al-muqtada bihim fi umuriddin, adalah orang-orang sahabat itu orang-orang yang diikuti dalam segala urusan agama. As-siqati yang terpercaya, fiha di dalam umuriddin, ya. Yang terpercaya dalam urusan agama. Amma ba'du, adapun setelah membaca alhamdulillah dan setelah membaca sholawat dan salam, ayat ba'dal basmalati tegese ing dalam sawise baca bismillah walhamdalati lan sawise baca alhamdulillah wassolati wassalami, dan sawise membaca sholawat dan salam. Itu isinya amma ba'du. Makanya dibacanya ba'du, tidak boleh ba'da, tidak boleh ba'di, ya. Dibuang mudhof ilaihnya, dimabnikan doma. Jadi ba'du teh ae ba'dal hamda basmalati walhamdalati wassolati wassalami, amma ba'du tuh. Jadi ba'du itu kata ringkes, kata simpel, ya. Disebut bade faslul khitab. Artinya perkataan yang membedakan antara muqaddimah dan tujuan. Fahazihi, maka utawi ikilah iki kang hadir, ay al hadirati tegese, ay al hadiratu tegese kang hadir, bizihni ing dalam ati. Iku risalatun, risalah. Apa risalah teh? Ay kitabun tegese kitab, sogirun kang cilik jidan kalawan nemen. Ini yang hadir di dalam hati adalah sebuah risalah. Risalah teh kitab kecil banget, gitu. Muhimmatin kang penting, muhimmatin kang penting, muhzinatin kang dadi gudang atau simpenan, lil qulubi kedua piro-piro ati. Rotab tuha kang wis nyusun isun ing risalah, ay hazihi tegese ikilah iki risalah, maksumatun iku kang den bagi ala arbaati fusulin ing atase papat piro-piro pasal. Rotabtuha ala arbaati fusulin. Aku telah menyusun ini kitab risalah, ini risalah gitu ya. Ini risalah ala arbaati fusulin, atas 4 pasal. Jadi dalam kitab ini hanya ada 4 pasal saja, ya. Ikrorun tegese apa ikrorun ya? Ifrozin tegese perincian, wa khotimatin dan penutupan.
Apa khotimah? Wahia lan utawi khotimah iku ma barang tuzkaru kang den sebut akan opo ma li ifadati ma karena maidah akan barang ya ta'alaku yang berhubungan ma bil maksudi kalawan kang den tuju. Jadi isinya ini kitab itu ada 4 pasal dan ada khotimah. Apa khotimah? Khotimah itu adalah pembahasan ya untuk menyempurnakan dengan yang berhubungan dengan yang dimaksud, itu khotimah. Matuzkaru li ifadati ma yata'alaku bil maksud. Sesuatu perkataan ya yang diperuntukkan untuk faedah hal yang dimaksud, itu khotimah. Ya. Jadi penutupan. Jadi isinya ini kitab teh ada 4 pasal, ada 1 khotimah. Jadi penutup khotimah itu adalah kata-kata yang disebutkan ya untuk membahas sedikit tentang yang berkaitan dengan yang dimaksud. Makanya disebut lagi penutup. Nah, ini sebagai kata penutup biasanya kan gitu kalau orang sambutannya. Nah, sekali lagi saya mohon kepada seluruh masyarakat bahwa besok kita harus kerja bakti. Nah itu penutup. Padahal tadi pembahasannya emang kerja bakti. Nah itu khotimah. Seperti kita mau ziarah, ya, pengumuman, terus ditutup. Jadi sekali lagi dari saya bahwa ya, insya Allah tanggal sekian kita akan ziarah. Nah itu khotimah. Jadi kalau sudah membahas khotimah, udah jangan nyambung lagi. Ini perkataan terakhir saya yang berhubungan dengan ini. Nyambung lagi, manjang lagi. Nah itu berarti tidak balagoh perkataan, tidak berbobot balagoh, tidak. Kalau kata terakhir udah terakhir, gitu. Ini terakhir sekali lagi, ya manjang. Waka'anna zalika ta'alluqi, waka'anna zalika ta'alluqi, dan seakan-akan sesungguhnya itu hubungan. Wa ka'anna zalika ta'alluqa bacanya. Wa ka'anna zalika ta'alluqa, seakan-akan sesungguhnya itu hubungan ta'alluqal lahiki, hubungan yang menyusul, bisa biki dengan yang mendahului. Nah ini ta'alluq ini disebut ta'alluq lahik bisabik. Ta'alluq lahik berhubungannya yang nyusul bisa bikin dengan yang mendahului. Jadi sabik itu kakak, lahik itu adik, gitu. Kalau di dalam runtutan keluarga. Ya. Makanya ada disebut as-sabiqunal awwalun. Di akhirat kelak nanti ada 3 golongan. Ada as-sabiqunal awwalun, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Wa huwa lan utawi ta'alluq lahik bisabik iku at-ta'alluqu min haitsu takmili wa ziyadatut taudihi. Nah ta'alluq lahik bisabik di sini adalah iku at-ta'alluqu, hubungan. Ta'alluq teh apa? Hubungan. Min haitsu takmili, ditinjau dari kesempurnaan. Wa ziyadatu taudihi, dan menambahkan penjelasan. Itulah fungsinya khotimah, penutup.
Jadi fungsinya khotimah itu adalah menyempurnakan dan menambahkan penjelasan itu. Karena memang sudah penutup gitu, kata-katanya. Jadi kesimpulan, mirip kesimpulan khotimah mah ya. Jadi kesimpulan jadi nih, jadi gitu. Min haitsu takmili wa ziyadati taudih. Ditinjau dari menyempurnakan dan menambah penjelasan. Ketika ditinjau dari menyempurnakan perkataan yang sudah lalu dan menambah penjelasan dari penjelasan yang sudah lalu, berarti perkataan tersebut namanya khotimah, penutup. Tadi dibahas bahwa kitab ini terbagi termuat 4 pasal. Pasal apa aja? Al-faslul awalu utawi pasal kang awal iku fi bayani hukuki zawjati kang tetep ing dalam mertela akan piro-piro hake istri al wajibati kang wajib ala zauji ing atase suami. Pasal pertama dalam kitab ini akan menerangkan hak-hak seorang istri. Hak seorang istri ini apa? Al-wajibah ala jawaz, kewajiban suami. Nah, jadi pasal yang pertama menerangkan hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami. Mana di antaranya hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami? Wahia lan utawi hukuku zaujah iku husnul usroti, bagusnya mempergauli. Mempergauli di sini seperti tingkah laku, ucap kata, ya. Istri kita itu adalah pendamping, bukan pembantu. Istri kita itu adalah pelengkap, yang melengkapi kehidupan kita, ya, bukan sampingan. Usroh, menghargai, ya kan, menghargai, bahkan memuliakannya, itu husnul usroh. Rasulullah SAW itu paling baik, suami paling baik terhadap istrinya. Walaupun ada sanksi memukul ketika nusuz, tapi Nabi nggak pernah mencontohin mukul istri. Beda dengan yang sebelah, ya, karena di Qur'annya pukul istri itu, babak belur. Wa mu'nati zawjati, dan biaya istri. Nah, itu hak istri tuh, membiayai istri. Wa mahriha, dan mas kawin zaujah. Mas kawin itu hak istri, ya, bukan hak orang tua, hak istri. Wal kismi, dan dikilir kalau istrinya 2 nih. Nah, ya, istrinya 2, istrinya ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 berarti itu mayo. Nah, itu membahas itu tentang kilir. Kilir itu apa? Bergiliran, giliran. Di istri pertama berapa hari, istri kedua berapa hari, gitu. Wa ta'limiha, dan mengajarkan zaujah ma'ing barang tahtaju, yang membutuhkan itu zaujah ilaihi, terhadap itu emak. Min furudil ibadati, saking piro-piro ibadah kang wajib, atau saking piro-piro kang den wajib akan ing dalam ibadah, wasunaniha, lan piro-piro sunah ibadah. Mana lagi hak istri, kewajiban suami? Mengajarkan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh istri dalam masalah ibadah. Jadi suami berkewajiban kepada istri mengajarkan tentang mana hal-hal yang diwajibkan dalam ibadah, contoh dalam sholat, mana yang merupakan rukun sholat, mana yang merupakan syarat sahnya sholat, gitu. Wasunaniha,
dan hal-hal yang disunahkan dalam ibadah. Contoh sholat, apa yang menjadi sunnah sholat? Sunnah sholat itu ada dua, ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Itu kewajiban suaminya. Bagaimana kalau suaminya nggak ngerti agama? Udah nggak ngerti, nggak ngaji-ngaji lagi ya. Nanti di akhirat ditanya sama Allah. Asep, betul kamu rajin ibadah, tapi kamu sebagai suami membiarkan istrimu dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui tentang tidak mengetahui tentang ibadah. Tuh, ya. Ditanya. Makanya ridho istri terletak pada ridho suami. Ya, suami ridho, Allah ridho. Cuman yang berat ini tanggung jawab suami kepada Allah. Ya. Istri kita terlihat aurat, yang ditanya suami. Istri kita nggak sholat, yang dipinta tanggung jawab suami. Tuh. Ya, istri kita berbuat maksiat, yang dipinta tanggung jawab suami. Karena berat suami itu. Lalu suami hubungannya langsung dengan Allah. Makanya yang rata-rata botak suami. Ya. Udah mah nyari duit, tanggung jawab dunia akhirat. Ya, di akhirat diminta. Udah gitu kalau pulang kerja diomelin baik lagi ku sama istri. Oh aduh, babak belur. Ya, tapi insya Allah ya istri kita mah solihah ya. Aduh, ampun ya. Makanya kalau suami sabar terhadap istri akan jadi wali Allah. Karena setan mah datang baik, kamu udah suami, capek nyari duit, ya disuruh ini, diomelin lagi, udah marahin aja gitu kan. Nah, tapi kita sabar, kesabaran itulah akan menjadi waliullah, guys. Ya, jadi wali Mas Agung ya, keren tuh. Nah, sabar. Jadi kewajiban suami itu apa? Mengajarkan ibadah, mana yang termasuk yang wajib, mana yang termasuk yang sunnah. Walau ghairu muakadatin lasanajan ono itu sunnah kang ora den kuat akan. Walaupun sunnahnya sunnah ghair muakad. Karena sunnah itu ada sunnah muakad, ada sunnah ghair muakad. Wa mimma lan saking sesuatu ya ta'alaku yang berhubungan bil haidi dengan haid, dan hal-hal yang berhubungan dengan haid itu kewajiban suami tak ya. Paling sedikitnya haid sehari semalam, galibnya biasanya 6 hari atau 7 hari itu kan. Tuh. Paling banyak 15 hari. Lewat 15 hari namanya istihadah. Itu kewajiban suami tuhnya. Jadi kalau istri kita nggak ngerti haid, maka nanti yang minta tanggung jawab oleh Allah suami. Diomelin itu suami sama Allah. Ya. Makanya salah satu rumah tangga yang bahagia dunia akhirat adalah tafakuh fiddin. Orang antara suami dan istri ngerti agama. Ya. Iza aradallahu bi alil bait khairan faqahumullah fiddin. Apabila Allah menghendaki baik terhadap suatu keluarga, maka Allah berikan paham dalam masalah agama. Jadi ketika keluarga itu mau dikehendaki baik oleh Allah, suami istri dengan sendirinya pengen ngaji, gitu ya. Pengen ngaji. Bahkan istri kita yang ngedorong, nggak ngaji, ayah nggak ngaji. Kalau istri kita begini, udahlah nggak usah ngaji, nah kita tidur aja. Nah, waduh, nurut enggak nih ya? Lah, udah mau kita malas, ya udahlah. Nah,
Itu salah satu indikasi bahwa keluarga kita dikehendaki baik oleh Allah, mau memahami agama. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Apalagi kewajiban, apa hak isi kewajiban suami? Wa min wujubi ta'atihi fi ma laisa bi maksiatin. Wa min wujubi ta'atihi, dari wajib nurutnya kepada suami untuk seorang istri, fima dalam sesuatu, laisa yang bukan ma, iku bi maksiatin, perbuatan dosa. Wajib seorang istri nurut ke suami selagi bukan dalam perbuatan maksiat. Ini mah mentang-mentang wajib taat ke suami, suami nyuruh zina, ayo baik ya. Nauzubillah ini dari tambah-tambah nyari tambah-tambah penghasilan katanya ya. Ya Allah. Jadi wajib seorang istri nurut ke suami selagi bukan dalam perbuatan dosa. Itu pasal awal. Al-Paslusani utawi pasal kang kaping 2, ikupi bayani hukuki zauji, kang tetep ing dalam mertela akan piro-piro hak suami, al wajibati kang wajib, ala zaujati ing atase istri. Pasal kedua menerangkan tentang hak-hak suami, kewajiban istri. Mana? Wahia lan utawi hukuku zaujah, iku ta'atu zauji, nurut terhadap suami, fi ghairi maksiatin, dalam selain perbuatan dosa, wa husnil muasyarati, dan bagusnya mempergauli. Kewajiban istri, hak suami, kewajiban istri apa? Wajib seorang istri nurut ke suami asalkan bukan dalam perbuatan maksiat. Yang kedua, wajib seorang istri husnul muhasyarah, baik dalam mempergauli kepada suami. Jadi istri itu udah paham, aduh suami saya kayaknya pengen ngopi nih, gitu. Udah ngerti, ngopi, gitu. Kopi doang apa dicampur? Kopi susu. Nah, ini mah ngopi sendiri, bikin sendiri. Ya. Tuh ya. Husnul muasyarah. Soleh banget dari suami ya. Wataslimu nafsiha, dan memasrahkan dirinya zaujah ilahi kepada jauz. Mana lagi hak suami, kewajiban istri adalah taslimu nafsiha. Seorang istri wajib memasrahkan dirinya ilahi kepada suami. Dimanapun suami menginginkan itu harus oke. Harus ya. Gitu. Ya. Walaupun lagi di atas punggung unta, di kita nggak ada unta. Ya. Walaupun lagi masak, tapi ya suami juga harus bijaksana ya. Harus bijaksana, harus tahu situasi dan kondisi. Tuh. Ini mah secara hak ya, wajib seorang istri memasrahkan dirinya untuk suami. Sehingga tanpa alasan tertentu lalu si istri menahan dirinya untuk suami, itu sudah dihukumi nusyuz. Apalagi kewajiban istri kepada suami, wa mulazamatul baiti, dan tetap di rumah. Wa mulazamatul baiti, dan menetapi rumah, artinya tetap di rumah. Jangan sampai suami datang istri nggak ada. Wasianatu nafsiha, dan menjaga dirinya ya si zaujah, min antu atoa, dari ditempatin
itu nafsu mi antu antia gitu ya, dari memberikan tempat itu istri pirosahu pada tempat tidurnya suami, ghairuhu kepada orang lain. Merupakan hak suami, kewajiban istri adalah apa? Wajib seorang istri menjaga dirinya dari laki-laki lain. Nah, wajib. Tidak boleh berkhianat, selingkuh. Gitu. Wal ihtijabu, dan menghalangi an ru'yati ajnabiyin, dari melihat laki-laki lain, lisai'in terhadap sesuatu, min badaniha dari badannya, jauh-jauh. Apalagi hak suami, kewajiban istri, seorang istri wajib menghalangi dirinya dilihat oleh laki-laki lain sesuatu dari badannya, walau wajaha, walaupun wajahnya ya si jauh-jauh, wa kafaiha, walaupun dua telapak tangannya jauh-jauh. Makanya ada walaupun orang NU tapi bercadar banyak ya. Karena memang Syekh Nawawi mah mengharuskan jadi aurat perempuan selain sholat itu semua, kecuali waktu sholat ya, waktu sholat mah kecuali muka dan kedua telapak tangan. Di luar sholat mah itu semua badan gitu ya. Atau selain ketika ngeladenin ya. Izin nazru, karena utawi ngelihat ilaihima terhadap wajah dan kap, iku haramun haram. Haramun haram. Walau ma antifa syahwati, kan tidak ada syahwat. Walau ma antifa syahwati, walaupun tidak ada syahwat. Kan aman dari fitnah, wal fitnati, walaupun tidak ada fitnah. Jadi jangan aneh kalau ada ahli sunnah wal jamaah dia, tapi dia pakai cadar gitu ya. Karena memang Syekh Nawawi memang seperti ini, mewajibkan. Terus nggak olok make up ya, bedaknya awet. Tapi selain Syekh Nawawi ya tetap aurat perempuan itu seluruh badan terkecuali muka dan dua telapak tangan gitu. Terutama ketika dia menjadi pelayan, seperti pelayan dia seorang dokter ya kan, atau dia seorang pelayan warung, toko. Tapi Syekh Nawawi sendiri ya, yang kitabnya banyak dikaji oleh hampir mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, kitabnya itu Syekh Nawawi ya, menyarankan seperti itu. Terus watarku mutolabatiha, ini kewajiban istri kepada suami apa? Tarku mutolabatiha, tidak memintanya seorang istri lahu kepada suami, bima dengan sesuatu, pokok hajatin ya, di atas kebutuhan. Nah, seorang istri wajib tidak meminta sesuatu di atas kebutuhan, apalagi di atas kemampuan ya. Jadi nggak boleh seorang istri meminta kepada suami sesuatu yang tidak dibutuhkan ya. Apalagi itu di luar kemampuan suami ya. Walau alimat, walaupun mengetahui si istri kudratahu, mampunya suami,
alaihi terhadap itu emak. Walaupun si istri tahu suaminya mampu buat beli gitu. Tapi kalau nggak dibutuhkan mah jangan. Buat apa? Jadi belilah sesuatu karena kebutuhan. Bukan belilah sesuatu karena murah, bukan. Wa ta'affufuha dan menjaganya ya si istri, ya si zaujah, wa ta'affufuha dan menjaganya ya si istri, antanawulima dari mendapatkan sesuatu, yaksibuhu yang berusaha suami terhadap minal malil harami dari harta yang haram. Kewajiban istri, hak suami, kewajiban istri adalah apa? Seorang istri wajib menjaga diri dari harta yang haram yang diusahakan oleh suami. Ya, mamanya suaminya dapat uang tapi hasil nyuri, wajib tak? Si istri jangan makan itu duit, apalagi sampai dikasih ke anak. Ada dulu juga cerita dulu banget, suaminya tukang ngadu hayam, suaminya jawara, ya. Jadi duit hasil ngadu hayam itu dikasih ke istrinya, diterima tapi nggak pernah dipakai, apalagi dikasih ke anak-anaknya. Makanya anaknya ada yang jadi kiai, jadi kori, ya. Anaknya benar-benar karena yang dikasih oleh suami yang dari haram itu tidak dikasih ke anak. Ini wajib kepada seorang istri. Jangan malah mendukungnya, ya. Wa adamu kizbiha, dan apalagi kewajiban istri kepada suami, adamu kizbiha, tidak berdustanya, tidak berbohongnya istri. Wa adamu kizbiha lan ora gorohe ya si zaujah. Wa adamu kizbiha, dan tidak berbohongnya seorang istri ala haidiha atas headnya istri, wujudan ketika ada memang head, wan kitoan dan ketika tidak ada head. Nah, tidak wajib kepada istri tidak berbohong terhadap head. Umpamanya suaminya pengen karena istrinya malas, bohongnya apa? Akunya lagi head, padahal enggak. Itu haram, ya. Haram karena wajib kepada istri tidak berbohong masalah head, masalah suci. Al-faslu salisu utawi pasal kang kaping 3 iku pibayani fadli sholatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha afdalu min sholatiha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu salisu utawi pasal kang kaping 3 iku fi bayani fadli sholatil mar'ati, dalam menjelaskan utamanya sholat seorang istri fi baitiha, di rumahnya. Nah, pasal yang ketiga menerangkan bahwa sholat seorang istri di rumah itu lebih utama daripada di masjid, gitu, ya. Wa fi anaha, dan sesungguhnya sholatul mar'ah ay sholatal mar'ati tegese sholatnya seorang istri bi baitiha, di rumahnya mar'ah, iku afdolu lebih utama min sholatiha, daripada sholatnya ya si mar'ah ma'an Nabi, beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sungguh pun sholatnya yang jadi imamnya Nabi, tetap seorang istri lebih utama sholat di rumah. Gitu ya. Imamnya Nabi, tetap seorang istri mah utama sholatnya di rumah. Utamanya, ya, bukan nggak boleh, bukan. Utamanya. Ya, kalau di rumah sumpek apa atas izin suami ya nggak apa-apa, cuman nggak dapat keabdolan gitu. Abdol.
Qala telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha iza kanat bi qamari baitiha apa fi qari iza kanat bi qari baitiha wa inna salataha bisuhni dahriha afdalu min salatiha fil masjidi wa salatuha fi baitiha afdalu min salatiha bisuhni dariha. Tuh, ya. Wa salatuha fi mahdaiha afdalu min salatiha fi baitiha wal muhdi bidomil mim muh, ya. Baitun fi baitin wa zalika lisatri. Nah, akrobuma paling dekat-dekatnya keadaan takunu yang ada sopo almar'atu seorang istri min wajhi robiha, ya, dari zat Tuhannya mar'ah. Artinya begini, paling dekat-dekatnya seorang istri kepada Allah gitu. Paling dekat-dekatnya seorang istri kepada Allah adalah iza kanat fi qari baitiha. Iza kanat apabila ada si mar'ah iku fi qari baitiha, berada di dalam rumahnya mar'ah. Jadi keadaan istri yang paling dekat dengan Allah ketika istri ada di dalam rumah, nggak kemana-mana. Ya, maklum istri kita mah istri berkarir ya, waduh, ini nih ya, yang istrinya pejabat, dewan, lurah, bupati. Tapi paling seorang istri paling dekat dengan Allah adalah seorang istri yang sedang berada di dalam rumah. Jadi ibu rumah tangga. Terus wa inna sholataha, dan sesungguhnya sholatnya mar'ah bisuhni dariha, di tengah-tengah rumahnya mar'ah, afdolu itu lebih utama min sholatiha, daripada sholatnya mar'ah fil masjidi, di masjid. Sholatnya seorang perempuan di tengah rumah, bukan di kamar, di tengah rumah, itu lebih utama daripada sholatnya perempuan di masjid. Terus wa sholataha, di atapan ke wa inna sholataha, wa sholataha, dan sesungguhnya sholatnya ya si mar'ah bi baitiha, di kamarnya mar'ah, iku abdolu lebih utama min sholatiha, daripada sholatnya mar'ah bisuhni dariha, di tengah-tengah rumahnya mar'ah. Lalu di dalam rumah nih, sholatnya seorang istri di kamar itu lebih utama daripada sholat istri di tengah-tengah rumah. Ya. Jadi ruangan tengah gitu. Ya. Wa sholataha, dan sholatnya ya si mar'ah pimuh daiha, di kamar atau di empernya kamar mar'ah, abdulu itu lebih utama min sholatiha, daripada sholatnya mar'ah fi baitiha, di dalam kamarnya mar'ah. Umpamanya di dalam kamar ada lagi ruangan tertentu, nah itu lebih utama. Jadi semakin tersembunyi semakin utama. Gitu. Itunya, aduh, udah jarang begini. Apa itu muhda? Wal muhda lan utai muhda bidomil mim, muhda
Iku baitun kamar, fi baitin dalam kamar. Jadi suatu kamar yang ada di dalam kamar itu namanya muhda. Nah, kenapa lebih utama kamar dalam kamar? Wazalika lan utawi mengkono-mengkono mazkur, wazalika dan itu semua mana? Salat di rumah untuk seorang istri lebih utama daripada di masjid. Salat di kamar lebih utama daripada salat di tengah rumah. Salat di kamar yang ada di dalam kamar itu lebih utama daripada di kamar. Apa tujuannya? Lisatri, karena untuk menutupi gitu. Alasannya itu lisatri, untuk menutupi. Udah jauhnya dari kaidah ininya. Sekarang apa lagi? Ada HP, bu. Melihat semua foto istri kita. Udah akhir zaman teh, bener akhir zaman. Ya. Apalagi kebetulan pas ngelihat wajah istri kita suka di di print, di laminating malah, waduh, ya. Wah, gitu. Al-Pasrobi utawi pasal kang kaping papat iku pibayani hormatin nazirojuli ila nisa'i al-ajnabiyati. Al-Pasrobi utai pasal kang papat iku pibayani hormati nazirojuli, dalam menjelaskan haramnya melihat seorang laki-laki ila nisa'i ke perempuan al-ajnabiyati yang orang lain bukan muhrim. Nah, pasal yang keempat menerangkan tentang haramnya seorang laki-laki melihat perempuan lain. Wal aksi juga sebaliknya, haramnya melihat seorang istri melihat laki-laki lain. Ay nazruhunna, tegese melihatnya nisa ilaihi kepada rojul. Pama maka utawi barang yahrumu kang haram apa ru'yatuhu ningali nikmat ala rojuli ing atase wong lanang iku yahrumu haram ru'yatuhu ningali nikmat alal mar'ati ing atase wong wadon minhu saking ma. Segala sesuatu yang haram dilihat oleh seorang laki-laki dari wanita lain, maka haram pula untuk seorang perempuan, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang haram dilihat oleh seorang laki-laki terhadap perempuan lain, maka haram pula dilihat oleh seorang perempuan terhadap laki-laki lain, gitu. Ning berat kitab teh nyok. Wah. Begini nih kitab Ukul Lujin teh nyok. Wah. Gimana kalau orang yang baru ABG? Apa ABG? Anak baru gede. Kita ABG-nya. Anak baru apa? Oh, wal murahiku lan utawi murahik. Murahik apa? Wong kang parek beger. Seseorang yang mendekati puber, mendekati balik. Fizalika ing dalam nazru, dalam hukum melihat iku karojuli kaya laki-laki tulen, laki-laki dewasa. Nah, untuk laki-laki ABG sama hukumnya seperti hukum laki-laki dewasa. Apa? Haram. Ya. Payalzamu maka wajib opo sopo waliyuhu walinya murohik manahu nyegahnya murohik minanazri dari melihat ilal ajnabiyati kepada istri yang lain wayal zamuha dan wajib kepada istri opo al ihtijabu, istri temannya perempuan, wayal jamu dan wajib kepada ajnabiyah, situ ya ajnabiyah, opo al ihtijabu menghalangi minhu saking murohek wakal mar'ati dan lan ikut tetap kaya wong wedon pizalikal amri dalam itu perkara apa? Haram melihat
al zal jamilil wajhi, zal jamilil wajhi utawi wong kang anduwene kaelokan wajah. Sama seperti hukum perempuan, zal jamilil wajhi seorang laki-laki tampan. Nah, seorang laki-laki yang mempunyai paras yang tampan sama haram melihat dan dilihat. Haram melihat kepada wanita lain, haram dilihat oleh wanita lain. Kada seperti inilah fin nihayati dalam kitab An-Nihayah li Syekh Muhammadil Misri, kepunyaan Muhammad Al-Misri, kepunyaan Syekh Muhammad Al-Misri. Wafima, dan dalam menerangkan sesuatu waqa'a yang terjadi mafihi ing dalam nazri, ay an-nazri tegese melihat minaj nazri dari larangan, ay alman tegese larangan, minal kitab dari Al-Quran, wal ahadisi dan piro-piro hadis. Lalu pasal yang keempat juga menerangkan tentang yang termuat dalam Quran hadis tentang melihat atau larangan melihat terhadap ajnabi. Wa yahrumu ala rajuli walau majbuban wa khosiyan wa aninan wa mukhnisan. Wallahu alam bissawab. Sedikit deh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi yukafi mazidah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jadi minkal jad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bit ta'allum, tawassalna bit ta'lim, anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqna al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wad dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.